Nah, ibaratnya tangga, lalu kemudian pijakan pertama syariat, pijakan kedua makrifat, lalu kemudian hakikat, tapi kemudian digergaji yang syariat. Ya ini pasti gantung. Ya. Maka hal seperti tadi itu tentu tidak bisa diterima. Ya. Karena syariat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billahi al-azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita, untuk khusus nikmat iman dan kehidupan, sehingga kita bisa berhimpun di dalam satu majlis yang insyaallah diberkahi. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas setiap sunnah yang ditinggalkan buat kita untuk memandu kehidupan kita kehidupan yang lebih tercerahkan. Bapak Ibu, izinkan kami melanjutkan ngaji kitab Nasaihul Ibad yang kali ini kita sampai pada makalah yang ke-32 dari Babus Sulas. Saya bacakan dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus tsaniyatu wassalasun, dan makalah yang ke-32 an Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Ya, diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, annahu su'ila anil unsi billahi ta'ala ma huwa. Beliau ditanya, sesungguhnya beliau su'ilah, ditanya anil unsi billah, tentang rasa nyaman, bahagia, tentrem ayem bersama Allah. Ma huwa, apa itu al-uns billah. Jadi suatu ketika beliau pernah ditanya tentang rahasia atau kiat agar bisa mendapatkan rasa nyaman bersama Allah. Faqala, maka kemudian beliau menjawab, ai Sufyan, yaitu menjawab siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Allah tasta'nisa bi kulli wajhin sabihin ai musyrikin. Hendaklah engkau tidak merasa nyaman dengan setiap wajah yang sabih, wajah yang berseri, ai musyrik, yang bersinar. Wala bisautin tayyibin, dan juga tidaklah engkau bisa untuk merasa tidak nyaman dengan sautin tayyibin, suara yang merdu, ai ladzizin fis sama'i, yaitu suara yang enak di dalam pendengaran, wa syarihin fil qalbi, ya, dan suara yang bisa melapangkan, ya, syarihin, melapangkan, fil qalbi, di dalam hati. Wala bilisanin qasihin, dan juga hendaklah kamu bisa merasa tidak nyaman, ya, dengan setiap lisan yang qasih, ya, lisan yang kayyid, yang baik, yang bagus. Nah, jadi ini kiat agar kita bisa merasa nyaman bersama Allah. Menurut Sufyan Ats-Tsauri, ada latihannya itu, ya, mencakup 3 hal. Ya,
berlatih untuk bisa merasa tidak nyaman dengan sesuatu yang sifatnya duniawi, ya, seperti wajah yang menyenangkan, wajah yang tampan cantik, ya, atau tidak pula dengan suara yang merdu maupun dengan lisan yang fasih. Allah tasta'nisa bi kulli wajhin sabihin wala bisautin tayyibin wala bilisanin fasihin. Apa maksudnya? Nanti kita akan coba eksplorasi, ya. Terlebih dahulu kita mengenal siapa sesungguhnya Sufyan Ats-Tsauri. Jadi nama lengkap beliau itu Sufyan bin Sa'id bin Masyruh Ats-Tsauri. Ya, namanya cukup satu kata saja, Sufyan. Ayahnya bernama Sa'id, ya, kakeknya bernama Masyruh, julukannya Ats-Tsauri. Ya. Beliau lahir tahun 97 Hijriah, berarti masih tahun pertama, abad pertama Hijriah. Ya. Sehingga beliau termasuk generasi tabi'in, ya, generasi setelah masa sahabat. Beliau lahir di Kufah, sekarang di Irak, gitu ya, dan wafat tahun 161 Hijriah atau bertepatan dengan 778 Masehi, meninggalnya di kota Basra, juga masih di Irak. Beliau termasuk salah satu ulama besar, ya, banyak diambil ilmunya oleh ulama-ulama setelahnya, ya, terutama di dalam ilmu hadis dan fikih. Ya, hidup beliau di masa tabi'in, yaitu generasi setelah para sahabat Nabi. Jadi kemungkinannya tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, ya, ketika Nabi masih sugeng, beliau belum lahir. Tapi bertemu dengan para sahabat Nabi yang menjadi guru-gurunya. Nah, beliau termasuk ulama yang sangat dihormati dan memiliki banyak murid dari generasi tabi'in setelahnya. Nah, terutama pandangannya, ilmunya terfokus tentang akhlak, zuhud, ya, yang banyak diikuti oleh ulama setelahnya. Termasuk nasihat yang akan kita eksplorasi pada pagi hari ini juga kaitannya dengan, ya, ajaran tentang zuhud, ya. Jadi salah satu ciri khas dari Sufyan Ats-Tsauri adalah sikap zuhudnya, yaitu menjauhkan diri dari kemelekatan terhadap kenikmatan duniawi. Beliau sangat teguh menjaga ketaatan kepada Allah dan terkenal sebagai orang yang sederhana tetapi wira, ya, takut, sangat takut kepada Allah. Khusyatullah, yaitu besar sekali. Nah, di antara nasihat beliau yang terkenal begitu, ya, beliau pernah menasihatkan tentang hubungan antara maksiat yang kita lakukan dengan kemampuan kita bangun malam untuk bertahajud. Ya, tentu ini berangkat dari pengalaman beliau. Ya, jika kita merasa sulit bangun malam untuk melaksanakan tahajud, kemungkinannya karena kemaksiatan kita. Beliau berkata, selama 5 bulan aku merugi tidak melakukan sholat tahajud karena dosa yang pernah aku perbuat. Ia ditanya, apakah dosa yang engkau lakukan? Ia menjawab, aku melihat seseorang menangis, lalu aku batin, ya, berkata di dalam diriku, orang ini riya. Jadi hanya sekedar begitu saja, itu sudah membuat Sufyan Ats-Tsauri tidak bisa bangun malam dan bertahajud selama 5 bulan. Kira-kira dosa kita gimana, Pak? Tidak hanya batin, ya, tapi mungkin juga sudah diekspresikan dengan perkataan dan lain sebagainya. Maka pantas jika kemudian kita tak bisa bangun malam dan tahajud, kemungkinannya karena kemaksiatan kita bertumpuk, ya. Nah, ini dikutip oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Oke.
Nah, Bapak Ibu, kita masuk sekarang pada konten isi dari nasihat ya yang dinisbahkan kepada Sufyan Ats-Tsauri di kitab Nashaihul Ibad ini tentang satu kata kunci ya yang disebut dengan al-uns billah, rasa nyaman, rasa damai, tentram bersama Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini sesuatu yang kita dambakan, sesuatu yang kita rindukan untuk bisa kita miliki. Bagaimana kita bisa merasa nyaman, tentram bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap manusia yang memiliki roh, maka pastilah dia memiliki kerinduan yang mendalam untuk bisa berdekatan dengan Allah, lalu merasakan kedamaian, kenyamanan spiritual. Karena memang logikanya roh kita itu muasalnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nufikha min ruhi, ketika kita masih menjadi janin di dalam perut ibu kita, telah sempurna jasad kita, lalu kemudian Allah meniupkan langsung darinya roh kita itu ya. Maka kecenderungan roh, rinduan roh kita itu senantiasa ingin bisa berdekatan dengan muasal, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sebagai konsekuensi dari perjanjian azali yang pernah kita lakukan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Maka mengapa kita melihat misalnya menyaksikan di dalam kehidupan kita ya, banyak menyaksikan fenomena orang yang demikian berlimpah harta, segala kenikmatan dunia didapatkan, tetapi dia tidak bisa merasakan rasa tentram nyaman bersama itu sendiri. Justru kemudian dia tinggalkan itu, lalu kemudian mendekat kepada Allah, justru dia bisa merasakan kedamaian. Seperti yang pernah kita baca kisahnya tentang Ibrahim bin Adham yang pada beberapa kesempatan yang lalu kita eksplorasi nasihatnya ya, dari seorang pangeran yang berlimpah kenikmatan duniawi ya, lalu kemudian beralih ya, mencari kedamaian, semua itu tidak mendamaikan hidupnya ya, tidak bisa merasakan ketentraman, justru kemudian dia mendapatkan itu ketika dia meninggalkan kebergantungan semua itu kepada dunia, beralih kepada kemelekatannya bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, digambarkan dalam cerita itu bagaimana ia tukar kuda tunggangan beserta baju kebangsawanannya dan apapun yang dia bawa saat itu dia berikan kepada seorang pengembala, ya, pengembala ternak ayahnya gitu ya, dan mengganti dengan kain wul milik sang pengembala itu. Lalu dia berjalan memasuki pedalaman kampung Badui sampai tiba di Mekah, dan dia banyak kemudian bertahanus berdekatan, justru mendapatkan kenikmatan. Ia tidak makan kecuali dari hasil jerih payah sendiri, sehingga rela kemudian menjadi apa ini kemarin buruh tani gitu ya, menjaga kebun atau menjadi kuli ya, yang membantu panen bagi para petani yang sedang panen dan lain sebagainya. Justru ia mendapatkan ini al-uns billah, jadi merasa nyaman, rasa tentram damai bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sufyan Tsauri pernah ditanya, ya, bagaimana niatmu agar bisa merasa nyaman bersama Allah ya. Kira-kira kita sudah mendapatkan itu enggak Bapak Ibu? Jelas-jelas kita itu berdekatan dengan Allah dalam sholat kita aja kita merasa tidak nyaman gitu ya, pikirannya entah kemana. Mestinya dalam sholat kita bisa merasakan ketenangan, justru kita merasakan kegalauan gitu ya. Waduh rek, imam itu suwi misalnya tidak merasa nyaman, justru merasa tersiksa gitu ya, dengan bacaan imam yang mestinya bagus, enak bacaannya, merdu firman Tuhan dibacakan, tapi justru tidak nyaman. Mendengarkan khutbah Jumat ya,
yang hanya sebentar rasanya kok kayak lama sekali. Wah, khotibnya jangan nggak ngerti belas ya kondisi apa namanya jamak kayak suwi ini rak bikin kan cepet tugas gak mari-mari. Jadi justru kita nggak merasa nyaman di dalam rumah Allah ya, berarti ada sesuatu, kita belum menemukan al-uns billah ya. Nah, jadi al-uns billah itu pengertiannya adalah perasaan nyaman dan dekat hanya kepada Allah, bukan kepada keindahan duniawi yang digambarkan oleh Sufyan Tsauri itu seperti wajah yang tampan atau cantik ya. Ini adalah gambaran keindahan duniawi, sehingga yang kita cari itu adalah wajah-wajah manusia sekitar kita yang apa, berseri, yang bagus, yang memberikan apa, efek positif kepada kita. Kita melupakan hakikat keindahan yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi intinya di balik al-uns billah ini adalah ya, bukan kemelekatan kita kepada keindahan duniawi yang itu hanya manifest, bukan sesuatu yang hakiki. Nah, jika kita bisa berlatih merasa tidak nyaman dengan itu semua, artinya tidak lagi kita punya peduli, terserah orang mau ngapain ya, komentarnya terhadap saya, yang penting saya kemudian begini, memilih di jalan Allah ya. Artinya keridhaan Allah yang kita cari, bukan keridhaan manusia di sekitar kita, bukan wajah yang menampakkan ridhonya kepada kita ya, bukan suara merdu ya, pujian popularitas yang disematkan kepada kita, bukan bahasa yang elok yang menyenangkan kita yang membuat kita demikian. Ketika kita bisa merasa tidak nyaman dengan itu semua, maka menurut Imam Sufyan Tsauri itu sebagai wujud latihan kita agar kita bisa nyaman bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika menjelaskan ini, Gus Bahak mengatakan begini, ojo geman ndelok barang sing indah, buktekno nek hakikate sing indah mung Gusti Allah. Kalau kita sudah bisa begitu, maka kenyamanan bersama Allah itu insya Allah bisa kita dapatkan. Tapi titik-titik yang kita pertimbangkan itu adalah apa kata dunia. Kone aku ngene, mestinya itu mencari ridha Allah. Apa kata dunia? Aku ini bangsawan kan? Bukan bangsa hewan ya, maksudnya ningrat begitu. Nek aku kemudian melakukan hal seperti ini padahal itu diridhai Allah, apa kata dunia? Jadi yang kita jadikan pertimbangan itu ya, apa kata dunia, sehingga orientasinya adalah duniawi, bukan ilahi, bukan ukhrawi. Nah, sepanjang kita masih belum bisa ya menanggalkan rasa kenyamanan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, yang manifest semata, maka sepanjang itu pula kita belum bisa merasakan kenyamanan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini maka ojo geman delok barang sing indah. Jangan terlalu geman, itu bahasa Indonesia. Jangan terlalu terpukau dengan keindahan duniawi ya. Ya, gumunan, rasa heran, rasa takjub gitu ya. Ya. Tapi bagaimana perilaku kita itu bisa membuktikan bahwa hakikat yang indah, yang sesungguhnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kira-kira mudah apa sulit Bapak Ibu latihan? Tidak mudah. Nah, tapi itu latihannya, kata Imam Sufyan Tsauri. Ya, latihan untuk bisa merasa nggak nyaman dengan itu semua. Berlatih untuk bisa merasa nyaman dengan apa ya? Pandangan orang yang mungkin ya tidak bagus terhadap kita. Ada kalanya kita perlu berlatih begitu.
Selama ini mungkin kita ke masjid, rajin sholat dan sebagainya, itu kan agar ada perasaan riak gitu ya, untuk dilihat sebagai ahli masjid. Buat sekali-kali berlatih misalnya kita sembunyikan semua itu, sehingga kita merasa nyaman dengan anggapan orang bahwa kita itu tidak sesempurna itu. Gimana kira-kira? Kita bisa nggak berlatih? Dalam pandangan masyarakat kita itu diremehkan. Kita tidak merasa galau ketika orang menganggap kita itu bukan siapa-siapa. Padahal sesungguhnya kita mungkin kaya, tetapi orang melihat kita itu nggak seperti itu. Bisa nggak? Nah, itu latihannya seperti itu menurut Sufyan Tsauri ya. Karena keindahan, popularitas, perkataan yang indah, pujian terhadap kita itu ya, itu yang membuat kita kemudian seringkali kehilangan rasa nyaman kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya itu menunjukkan bahwa orientasi yang harus kita fokuskan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridhonya semata. Persetan dengan ridho orang-orang sekitar kita, persetan dengan ridhonya dunia terhadap kita. Ini tidak gampang loh itu ya. Ya, sehingga latihannya itu seperti itu. Banyak orang yang sesungguhnya dia aulia Allah, para kekasih Allah, tetapi gambaran lahiriah dunianya itu diremehkan. Kan banyak ya kita melihat cerita-cerita gitu. Waliullah yang mastur, yang tersembunyi, yang bukan yang mastur. Karena waliullah itu ada dua kategori. Ada yang mastur, yang dia tersembunyi ya, di balik apa namanya karakter peranan duniawi ya. Bisa jadi dia hanya seorang tukang pedati, bisa jadi dia hanya seorang penjual apa, tapi sebenarnya dia waliullah. Dia lebih senang mendapatkan ridha Allah daripada pujian dunia. Ini disebut dengan wali mastur atau wali majdum yang tersembunyi. Nah, dia bisa merasakan kenyamanan dengan ya Allah melalui kehinaan di mata dunia. Ini kan nggak mudah Ibu ya, nggak mudah. Jadi sesungguhnya amalnya banyak, ibadahnya banyak, tetapi tersembunyi dari pandangan manusia. Sehingga gambaran manusia tentang dirinya itu pantas diremehkan, padahal dia mendapatkan kedudukan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kita bisa berlatih begitu nggak Pak? Tidak mudah kan? Tidak mudah. Tapi itu caranya kata Sufyan Ats-Tsauri ya. Kata Sufyan Ats-Tsauri, as'al-uns billah ya. Nah, ojo sering ngerungokno kata Gus Bahak suara atau musik sing enak suwe-suwe awak ora iso nikmati Allah, firman Allah. Nah, ini. Karena apa? Karena merasa bahwa yang nikmat itu adalah musik, suara yang merdu dan sebagainya. Ya, ada yang mengatakan saya kan sebenarnya mendekatkan diri kepada Allah melalui syair, lagu, musik yang religius katanya. Ya, tapi karena seringnya bergantung kepada itu, musiknya hilang, Allah pun menjadi hilang gitu ya. Nah, karena yang hakikat adalah Allah, bukan musiknya. Tetapi ya, kalau kita terlalu melekati itu, justru kemudian kita tidak bisa lagi membedakan mana yang musik menghantar menuju Allah dengan Allahnya. Ketika kemudian tidak bermusik, maka serasa tidak ada Allah di situ. Nah, maka hati-hati, itu hanya sarana bagi mereka yang memiliki mazhab bahwa musik itu boleh begitu ya, dan musik sepanjang bisa dipakai sebagai sarana untuk menghantarkan kita berdekatan dengan Allah. Ada yang memahaminya begitu, maka itu pun mubah. Ada yang punya pendapat begitu. Maka jangan sampai yang mubah seperti ini justru kemudian menjadi orientasi utama. Ketika musik yang mengantarkan kepada Allah ini tidak ada, maka serasa tidak ada Allah. Ini yang menjebak ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, al-uns billah sebagaimana yang dijelaskan oleh Sufyan Tsauri tadi itu mengisyaratkan bahwa seorang mukmin
seharusnya lebih mengutamakan kenyamanan spiritual yang diperoleh dari hubungannya dengan Allah daripada kenyamanan dari hal-hal yang bersifat duwe mobil mewah, hidup ini nyaman, duwe oma api, urip kuwi nyaman, di bojo ayu, urip nyaman. Mestinya tidak begitu. Itu kenyamanan yang melekat dengan dunia. Siapa di antara bapak-bapak yang tidak senang misalnya diberi perempuan cantik, ya, wajahnya menawan gitu. Pasti mau, ya kan? Tapi misalnya diberi istri yang wajahnya biasa saja tapi solihah misalnya, pilih yang mana? Kalau kita mencari kenyamanan bersama Allah, maka justru pilih yang itu ya, diridhoi oleh Allah, ya kan? Gak cantik tidak masalah, tetapi dia menjadi pasangan yang sama-sama berjalan di jalan Allah, maka dia akan memilih itu. Nah, Bapak Ibu memiliki anak gadis, lalu kemudian ada dua pemuda yang menawarkan diri menjadi suaminya, melamar. Yang satu kaya raya, tampangnya menawan seperti artis Korea. Bagi yang suka dengan film Korea, gitu ya, wis ganteng, sugih, tumpakane Mercy, gitu ya, bangsawan, ningrat nasabnya, ya. Yang satu, ya, tampangnya biasa saja, ya, tapi alumni pesantren, ya, ilmu agamanya top, bagus, tapi miskin, gitu ya. Pembawaannya biasa saja. Nek wong delok iki kaya enak diajak, gitu ya. Kan ada aura orang yang begitu ta ya. Kaya wong iki apa ya, untuk dibully tuh kaya ya, ada tarikan untuk orang menghina, kan gitu ta. Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Kalau kita orientasinya adalah kenyamanan spiritual, pasti bukan tarikan duniawi yang menjadi pertimbangan kita. Tapi kan kita sering mengatakan, apa ya anak kata keimanan, ayat-ayat Al-Quran, gitu ya. Urip ini kudu realistis, mangan iki ya sego, iwak, jangan real, gitu, ya kan? Nah, selama kita masih mempertimbangkan yang duniawi, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, dengan ketampanan wajah, kemerduan suara, ya, lalu perkataan yang menyenangkan hati, sepanjang itu maka kita belum bisa berlatih untuk merasa nyaman bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang pertama, pokok pikiran yang bisa kita ambil dari nasihat ini, ya, tentang kiat bagaimana kita bisa mendapatkan al-uns billah, ya. Pokok pikiran yang kedua adalah sebenarnya nasihat ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita berlatih untuk menghindari kemelekatan, kebergantungan kita terhadap dunia. Dalam bahasa yang berbeda disebut dengan zuhud. Nasihat, ya, ini seperti yang katakan di awal tadi, sebenarnya mengajarkan kepada kita untuk berlatih zuhud kalau kita ingin mendapatkan al-uns billah, kenyamanan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seseorang yang benar-benar dekat dengan Allah tidak seharusnya dia terjebak atau terpukau oleh keindahan fisik atau penampilan dunia, tidak terjebak oleh keindahan material, seakan-akan bahwa kenyamanan hidup itu lalu kita bisa, ya, naik mobil mewah, ya, rumah yang megah, kawan-kawan yang semuanya memuji kita, suara-suara yang keluar dari mereka yang mengenakkan hati kita, seakan itu. Padahal seorang yang mukmin sejati seharusnya tidak terjebak dengan itu.
Karena tadi orientasinya adalah wajah Allah, ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Ada kenyamanan di balik kenyamanan ini. Karena kalau kita lihat fenomena di dalam sejarah, betapa banyak orang yang sebenarnya berlimpah kenyamanan duniawi, tetapi tak juga bisa merasakan kebahagiaan. Ya. Kita bisa belajar dari banyak orang yang hidup sebelum kita atau bersama kita, ya. Artis-artis yang luar biasa, kurang apa popularitasnya, tetapi ternyata juga tidak mendapatkan kebahagiaan. Ya, Michael Jackson sejak kecil sudah banjir pujian, popularitas, dia dapat berlimpah harta, tapi berakhir tragis juga. Whitney Houston, ya. Kalau generasi kita ini kan masih kenal begitu, ya, penyanyi-penyanyi. Siapa lagi ya? Ya. Maria Carey, saya nggak tahu akhir masa hidupnya Maria Carey apa. Ya, itu berarti kalau masih mengenal nama-nama itu berarti kita sudah tidak lagi muda, bukan tua, tidak lagi muda. Siapa itu, Pak? Gitu ya. Siapa lagi? Josephine Kennedy. Jadi mantan istrinya Kennedy yang kemudian dinikahi oleh Onassis, ya, seorang juragan kapal dari Yunani, memiliki pulau sendiri. Coba bayangkan, ya, pulau bisa dimiliki sendiri loh, yang lain mungkin hanya numpang ke situ, itu pulau miliknya gitu, ya. Tapi juga berakhir tragis juga, bundir gitu, tidak merasakan kebahagiaan. Ya, kurang apa contoh-contoh bagaimana kemelekatan, ketergantungan, kenikmatan duniawi itu, ya, ternyata tidak menjadi, ya, jaminan kebahagiaan. Dan banyak sekali orang seperti Ibrahim bin Adham yang saya kita baca, gitu, ya, ternyata justru bisa merasakan nikmatnya, ya, kenyamanan spiritual ketika bisa menanggalkan kemelekatan terhadap hal-hal seperti itu. Bukan berarti kemudian Islam menganjurkan kita untuk menjadi miskin, ya, tidak, Bapak Ibu, ya. Jangan kemudian dipahami ngono aku meninggalkan semua itu, aku tak bertahan saja, lalu kemudian urip compang camping begitu, ya, pokoknya mendapatkan ridha Allah. Ya, jangan-jangan hidup compang camping malah gak diridhai Allah gitu, ya. Kita juga nggak tahu, karena bukan pada itu, ya, ukurannya. Kita boleh dan dianjurkan, Islam itu menganjurkan kita menjadi muslim yang gagah, pakaiannya indah untuk menunjukkan rahmat Allah, kan gitu, ya. Tapi jangan terjebak dengan itu. Nah, itulah. Jadi ini kan sulitnya di situ, bahwa tetap kita tampil menunjukkan Islam yang gagah, bersih, nyah-nyoh, gitu, ya, gampang memberi dan lain sebagainya. Itu kan gagah. Itulah cerminan orang muslim yang sesungguhnya. Innamal mu'minuna awalir. Gimana hadis Nabi itu? Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'min dha'if. Mukmin yang kuat, yang gagah, yang bersih, itu kuat dalam makna yang luas, gitu, ya. Tetapi semua itu, ya, kegagahan, ya, duniawi itu, ya, tidak menjadi, ya, tujuan utama, sehingga tidak melekat, ya, tidak melekat. Jadi nih, misalnya mobilnya hilang, biasa, gitu loh. Tidak kemudian kegalauannya, kekhawatirannya, ketakutannya karena terkait dengan materi duniawi, tidak begitu. Nah, itu kira-kira gampang atau susah? Angel, ya. Tapi disitulah ujiannya. Kita harus berlatih bagaimana kita menghindari kemelekatan terhadap dunia yang kita miliki. Walaupun kita punya dunia itu, tetapi kita yang menjadi majikannya, bukan dunia yang menjadi majikan kita. Bukti kalau kita majikannya itu, ya, namanya majikan kan, apa dikekno, apa dibuang, ya kan, tidak ada masalah. Kan gitu, Bapak Ibu, ya. Nah, ini latihannya tentu tidak. Bagaimana menjadi sufi di tengah hedonisme.
Bagaimana menjadi sufi di tengah hidup di dalam rumah yang megah. Di mana bisa menjadi sufi, mendapatkan keheningan spiritual di tengah keramaian dunia. Kira-kira itu gampang atau susah? Ya, seperti cerita berikut ini. Suatu ketika ada seorang sufi yang hidup menyendiri di dalam hutan dengan gubuknya, ya, karena dia ingin menghindari gemerlapnya dunia. Dia menganggap bahwa dunia itu menjebak dan sebagainya, sehingga dia menjauhkan diri dari dunia, membangun gubuknya sendiri di tengah hutan. Dia bercocok tanam sendiri dan sebagainya. Suatu ketika dia mendengar bahwa ada sahabatnya yang juga seorang sufi, tetapi dia hidup di tengah-tengah kota yang demikian megah. Dia merasa heran, kok bisa sufi begitu? Mana ada sufi kok hidup di tengah kota dengan gemerlapnya? Maka dia berkeinginan untuk bertamu kepada temannya yang kaya itu sambil menasihati diri, kalau jalan kesufian yang kamu lakukan itu salah. Jadi maksudnya datang itu mau menasihati. Ya, maka datanglah dia ke kota mencari alamatnya. Terbelalak dia melihat rumahnya begitu megah. Ketika mencet belnya, ting tong, begitu yang datang pelayannya, bukakan pintu gerbang dan sebagainya. Dia ditanya, apa keperluan Tuhan? Saya ingin bertemu dengan sahabat saya. Adakah di rumah? Oh ya, silakan Tuhan. Di sumunggo aki gitu ya, masuk ke dalam rumah. Semakin takjub dia, mana mungkin sufi kok bisa hidup begitu. Rumahnya begitu megah, karpetnya luar biasa gitu ya, sofanya empuknya 7 kali lipat gitu, bisa duduk, bisa mentul gitu ya. Nah, lalu kemudian keluarlah temannya, doa sebagai sahabat, kerinduannya memuncak, saling berpeluk ya, mesra gitu, lalu berdiskusi dengan hebat ya, namanya sama-sama seorang yang mengerti agama, diskusinya luar biasa. Sampai kemudian sufi miskin ini mengatakan, gimana kalau kamu singgah di gubuk saya? Ya, kapan? Kata teman yang kaya, ya saat ini juga gitu ya, untuk ngetes sahabat yang kaya. Oh, nggak masalah, oke, siap, ayo kita berangkat gitu ya. Sufi yang kaya mengatakan. Ketika kemudian mereka berdua meninggalkan rumah megah itu, berjalan menuju ke gubuknya, sampai di gubuk sufi miskin itu ya, sufi miskin itu merasa ada sesuatu hal yang tertinggal di rumahmu. Apa itu, kata sufi kaya? Tasbih saya ketinggalan di rumahmu. Maka sufi kaya mengatakan, bagaimana mungkin kau bisa menjadi sufi? Toh kamu masih melekat dengan barang duniawi, sebuah tasbih. Terasa engkau tidak bisa merasakan kenyamanan berzikir wirid bersama kepada Allah tanpa adanya tasbih. Tasbih juga merupakan barang dunia. Nah ini Bapak Ibu, ini sebenarnya cerita yang menjadi satu majas ya, kiasan bagi kita. Ya, kita juga bisa menjadi sufi di tengah keramaian dunia, tetapi tentu itu lebih sulit gitu ya, lebih sulit, tantangannya lebih berat. Dan kita melihat ulama-ulama kita itu kaya raya. Imam Malik itu luar biasa kayanya. Pertama kali waktu Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik itu heran, kok bisa ulama sebesar Imam Malik itu kok demikian sampai ngitung emasnya itu luar biasa di ruang tamunya. Itu bisa dilihat oleh santri-santri. Imam Syafi'i pertama kali itu nggak bisa menerima ulama kok begini gitu. Tapi Imam Malik mengatakan, iya nih duit gue iki, harta gue tak kayak ngomong sing apa jenenge maksiat, ahli maksiat. Atau saya berikan kepada orang-orang yang menuntut. Ya berikan ke orang yang menuntut ilmu, kata Imam Syafi'i. Nah, makanya ulama kaya itu penting, karena kekayaan di tangan orang yang tepat maka itu menjadi baik. Nah, siapa lagi ya yang kaya raya melebihi Imam Malik ya? Muridnya Abu Hanifah kaya raya ya.
Jadi ada begitu, tapi tentu ini tingkatan yang luar biasa ya. Ya, merasakan kenyamanan, ketentraman bersama Allah di tengah gemerlapnya dunia, tetapi dia tidak terpincut dengan kemelekatan pada dunia. Nah, ini. Kira-kira pilih yang mana? Sama-sama sulit gitu ya. Bahkan lebih sulit yang kedua. Tapi ya silakan, itu pilihan kita. Ya. Tapi fokusnya adalah bagaimana kita fokus pada ketentraman, kenyamanan bersama Allah. Ya. Dengan cara apa? Menanggalkan setiap kemelekatan, kebergantungan kita kepada Dia. Kita boleh memiliki, tetapi kita tidak boleh dimiliki oleh dunia. Nah, ini kunci. Kecantikan suara yang indah dan kefasihan bicara adalah hal-hal yang sementara, hanya manifest. Sedangkan hubungan dengan Allah adalah yang sesungguhnya. Maka bagaimana kita punya kekayaan, harta berlimpah, tapi itu hanya kita pahami sebagai sementara, hanya sarana menuju Allah, jangan dibalik. Jangan sampai kemudian sarannya hilang, Allahnya juga hilang. Ya, itu yang tentu tidak boleh. Nah, inilah zuhud ya, yang kita pahami gitu ya. Nah, orang-orang bijaksana telah bersepakat bahwa zuhud adalah menyingkirnya hati dari negeri dunia dan membawanya kepada negeri akhirat. Jadi hati kita betul-betul terfokus kepada Allah, ya, yang lainnya hanya merupakan manifest saran. Ya, seperti juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, zuhud yang sesuai dengan syariat adalah meninggalkan keinginan pada hal yang tidak bermanfaat di negeri akhirat, yaitu hal-hal mubah yang melebihi kebutuhan yang tidak membantu ketaatan kepada Allah. Nah, ini ya. Halo Bapak Ibu, kira-kira gampang ya, gampang ngomongnya ya. Tapi latihannya berat. Mari kita berlatih. Tapi terus harus kita latih gitu ya. Butuh jam terbang tinggi. Ya. Pokok pikiran yang ketiga dari nasihat ini yang bisa kita ambil adalah tentang ketenangan hati dalam kebersamaan dengan Allah. Ketika seseorang telah meraih ketenangan bersama Allah, maka tidak ada lagi hal dunia yang dapat mengalihkan perhatian. Jadi dia betul-betul bisa fokus pada sesuatu yang abadi, ya, sehingga tidak tergantung kepada sesuatu yang sifatnya sementara, instrumen, sarana yang manifest tadi. Hal ini mengajarkan tentang pentingnya keteguhan hati dalam mengarungi kehidupan dunia yang penuh godaan. Nah, jadi intinya begitu, ya. Nah, ini tentu sangat relevan ya dengan kehidupan kita hari ini di satu zaman yang luar biasa. Kita menyebutnya sebagai era modern, ya, era society 4.0, era society 5.0 yang digagas oleh Jepang. Ya, luar biasa, di mana disrupsinya luar biasa. Maka nasihat seperti ini saya kira sangat relevan dengan kehidupan kita, terutama terkait dengan ciri dari zaman kita hari ini adalah zaman yang sangat ditentukan oleh kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi kita, yang itu manifestnya adalah diantaranya adalah media sosial yang hidup di tengah-tengah kita dan bagaimana itu mempengaruhi penampilan kita. Nah, ini relevan ya, di mana media sosial kita itu membuat kita lebih tertarik pada penampilan fisik dan suara yang benar. Alah kaenak ini mau balik kayak gini, suaranya serak-serak ini kaenak. Maka kita lebih memilih mau balik yang tampan wajahnya, yang indah, nyenengke hati, ya toh. Akibatnya sekarang ini kalau menjadi dai ya harus bisa infotainment gitu ya, entertainmentnya dapat gitu ya. Nih, mubalik kayak saya ini nggak bisa gitu ya, nggak laku begitu ya. Nah, seakan-akan begitu sekarang zamannya begitu, sehingga balik dai itu dituntut untuk juga bermain TikTok dan sebagainya ya.
Ya memang apa ya, kecenderungannya pengennya begitu. Tapi kalau dai tidak juga kemudian memanfaatkan media sosial untuk berdakwah, ya maka media sosial kita itu ya isinya ya joget-joget seperti itu. Nah ini tuntutan juga, bagaimana digitalisasi dakwah itu menjadi penting. Tapi kecenderungan dari zaman seperti ini yang itu sangat dipengaruhi oleh media sosial kita, maka kecenderungannya lebih pada penampilan fisik dan suara yang menarik. Ini kan tantangan. Maka ungkapan seperti tidak merasa nyaman kecuali dengan wajah cantik atau tampan, itu bisa tercermin dalam kecenderungan saat ini yang sangat menekankan penampilan visual. Ya, maka makalah ini, nasihat ini sungguh relevan sebagai peringatan kepada kita agar kita tidak terjebak dan menjadikan keindahan duniawi sebagai tujuan utama, melainkan tetap fokus pada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Relevansinya makalah ini dengan zaman kita hari ini juga terkait dengan bagaimana pencarian kepuasan spiritual kita di tengah zaman yang hedonis seperti ini, di mana di dalam kehidupan yang semakin materialistis kita seringkali mencari kebahagiaan melalui hal-hal fisik dan dunia. Serasa hidup ini bahagia, nih HP ini berapa ya, Samsung Ultra 23 apa yang harganya 20-an juta dan sebagainya, padahal isone mung digawe SMS-an, TikTok-an karo WA-an. Kalau seperti itu ya sama aja dengan HP yang harganya 1 juta gitu. Ngapain juga harus 20 juta, 19 jutanya terasa sia-sia, ya. Tidak berfungsi. Ya inilah zaman seperti ini sekarang yang kita hadapi, ya. Serasa bahwa kebahagiaan itu hanya pada hal-hal yang sifatnya fisik. Maka nasihat ini menjadi penting untuk mencari tetap, ya, kita tak teralihkan untuk tetap mencari kebahagiaan dan ketenangan batin hanya dari Allah, bukan dari hal-hal yang bersifat fana. Dan yang ketiga, relevansinya terletak bagaimana kita menjaga fokus kita di dalam beribadah. Ya, nasihat ini mengajarkan untuk tidak gampang tergoda oleh hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita dalam ibadah. Maka ketika kita sholat misalnya yang sederhana, ya tanggalkanlah hal-hal begitu di rumah. Ya, sholat HP-nya digawa pas Allahu Akbar bunyi, gitu ya, wes gak tenang ibadahnya, gak tenang bukan karena dapat panggilan, tapi gak tenang karo tonggoni sing sholat di sampingnya itu. Ya, maka tinggalkan saja, fokus sholat, gitu ya, HP-nya ditinggal saja sementara. Kalau perlu matikan gitu ya. Itu bagian dari kita berlatih untuk fokus di dalam ibadah kita. Juga melatih diri kita itu agar tidak terlekat, tidak terbudakkan oleh dunia ini. Nah, di dunia yang penuh distraksi seperti hari ini, kemampuan untuk fokus pada hubungan dengan Allah menjadi semakin penting agar ibadah lebih khusyuk dan bermakna. Duwe bojo ayu ya dijak nang masjid, ini pas ora iso dijak ya tinggalkan di rumah. Jangan kemudian mengganggu ibadah di masjid. Aku gak iso nyaman sholat gak bojoku melu, tapi ya mas, berarti kan bojone pada bebaran gitu ya. Oke, saya kira demikian Bapak Ibu apa yang bisa kita coba eksplorasi dari makalah ini. Intinya adalah kata kuncinya al-uns billah, rasa nyaman, tentrem, bahagia bersama Allah. Dan itu tidak mudah kita dapatkan kecuali kita harus berlatih. Dan di antara bentuk latihannya, kata Sufyan Ats-Tsauri adalah apa tadi? Ketika bisa kita merasa tidak nyaman dengan kelezatan dunia. Ya, jadi sebaliknya, kalau ingin nyaman bersama Allah, maka latihlah dirimu untuk bisa merasakan tidak nyaman dengan hal-hal yang sifatnya dunia. Nah, itu kira-kira kebalikannya. Saya kira demikian.
tentu ya tindakan-tindakan yang sifatnya sufistik dalam tanda petik untuk mendapatkan kenyamanan spiritual tentu tetap harus berpijak pada syariat gitu ya. Ibaratnya itu tangga naik menuju Allah gitu ya. Tangga yang pertama adalah tangga syariat, yang itu masih termasuk hukum fikih di situ tentang aturan sholat dan sebagainya. Dan itu harus mencontoh Rasulullah, mengikuti Rasulullah, ittiba Rasulullah. Tangga berikutnya tentu kita ingin bahwa ibadah kita tidak sekedar artifisial yang lahiriah, tapi ada makna batiniah, sehingga ada makrifat, lalu kemudian ada hakikat, kalau mengatakan biasanya begitu ya. Maka jangan sampai kemudian merasa sudah makrifat billah, tapi yang syariat ini ditinggalkan, ya runtuh tangga itu. Nah ibaratnya tangga, lalu kemudian pijakan pertama syariat, pijakan kedua makrifat, lalu kemudian hakikat, tapi kemudian digergaji yang syariat, ya ini pasti jatuh ya. Maka hal seperti tadi itu tentu tidak bisa diterima ya. Karena tidak boleh ya, semuanya sekarang serba sulit gitu. Tapi kalau kita pikir sejak zaman dulu dunia juga begitu, tidak hanya hari ini. Apa dikira zaman Rasulullah hidup juga gak sulit? Ya sulit, sama, setiap zaman punya tantangan yang berbeda, tapi kadarnya ya sama. Kalau nggak sama nggak mungkin ayat ini diturunkan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bahwa hidup dan mati adalah ujian. Hanya tantangannya hari ini mungkin khas hari ini, di mana kita ini lebih banyak di driver oleh visual kita, sehingga tampak yang material itu yang membahagiakan. Tapi zaman dulu juga sama, cuman manifestnya yang berbeda. Nah, itulah dunia, dan hukum sejarah akan selalu berulang. Maka kalau orang-orang dulu mungkin bisa dengan tantangan zamannya, bisa hidup lalu dan berlatih untuk al-uns billah, maka mestinya kita juga bisa. Mestinya bisa. Bagaimana caranya? Nah, mari kita lakukan, latih tiap orang. Nah, itu aja ya. Oke, saya kira begitu Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf. Aku lupa lihat wa astaghfiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.